Sehingga dalam proses kebuntingan akhirnya sapinya Pak Yono ini berhasil melahirkan dengan selamat nggih. Ditarik napa medal piyambak? Tarik rodoan. Oke, jadi kelahiran pedet yang ganteng ini dibantu oleh Pak Yono dan alhamdulillah tidak sampai memanggil dokter, lahirlah pedet yang ganteng ini. Jadi poin dari menjaga sapi agar bisa berdiri setelah ndeprok adalah Assalamualaikum Laskar Ngarit Bres-bres. Masih ingat Pak Gino? Woi, luar biasa. Jadi hari ini saya nangani pasien demam di ini tadi. Panggilannya sinten niku, Pak? Pak Gino. Mboten, ingkang niki? Pak Kayat. Pak Kayat. Jadi saya nangani di rumahnya Pak Kayat. Ini sapi bunting demam. Karena dia sapi bunting demam, penanganannya harus ekstra hati-hati biar tidak menyebabkan keguguran. Tetapi ini ada surprise. Kebetulan kita sebelahan dengan rumahnya Pak Gino dan ditemani Mas Yayang. Maka kita mau meliput sapi yang dulu pernah kita tangani, yang Laskar Ngarit pernah bertanya tentang sapi ndeprok. Lawangnya pun ini nggih. Oh nggih pun berapa swingke nggih. Nah, Laskar Ngarit Bres-bres dimanapun Anda berada. Jadi ini kalau yang masih ingat, yang pernah mengikuti video saya, nah luar biasa. Yang pernah bertanya di kolom komentar, Pak Dokter gimana nasib sapinya Pak Gino yang deprok? Wih, sapi yang deprok yang ganteng ini adalah anak yang kita selamatkan waktu dia deprok. Jadi alhamdulillah Laskar Ngarit kita bisa kesini lagi untuk meliput hasil dari perjuangan Pak Gino yang dulu sapinya deprok. Jadi saat menikah Laskar Ngarit Bres-bres itu sapi babonan. Usianya pinten waktu nikah? Enggak, anunya 5 tahun. Jadi di video saya sebelumnya, nah itu video sapi itu meteng hamil mau melahirkan kurang beberapa hari nggih. Kurang 2 mingguan ya. Bunting melahirkan kurang 2 minggu Laskar Ngarit, jadi sapi itu deprok. Yang belum lihat videonya bisa dilihat di video saya yang ini. Nah, ini bisa dengan cek. Jadi deprok dalam posisi bunting tua banget. Tua banget. Kurang beberapa hari melahirkan, deprok dan perlu perjuangan yang sangat ekstra. Jadi Laskar Ngarit jika ketemu dengan momentum kondisi yang sapi deprok meteng tua, kalau belajar dari apa yang dilakukan oleh Pak Gino, sampean juga tas cangklongku ya di situ, sampean bawain sini. Pak Gino telah melakukan langkah yang tepat, yakni sabar, telaten, dan mau ragat. Gitu Pak Bos. Nah itu ada Pak Gino, ada disaksikan oleh pemiliknya. Jadi ini saya mau nyelobong dulu. Iyalah, belajar dari Kopassus. Iya wes sampai toto tasku iki, tas cangklong yang ada HP sama dompet. Nah ini Laskar Ngarit. Masih ingat kandangnya? Jadi sapi ini deprok di usia kebuntingan 9 bulan. Nah jika teman-teman ingin tahu perjuangannya seperti apa waktu itu, silahkan cek di video saya sebelumnya ya, nanti saya kirim linknya. Tapi yang penting adalah hasil dari treatment kita saat itu bisa membuat sapi ini berdiri sampai sekarang dan bisa merawat dan menyusui anaknya sampai segede ini. Ini usianya 7 bulan nggih. Jadi pedet yang ganteng ini usianya 7 bulan. Dulu proses persalinannya proses menuju persalinan sangat berat Laskar Ngarit dimanapun Anda berada. Jadi yang dilakukan Pak Gino saat itu adalah segera manggil dokter, melakukan terapi untuk pemulihan kondisi. Karena sapi yang bunting tua kok deprok itu biasanya mengalami hipokalsemia, hipomagnesemia, dan mengalami malnutrisi atau kekurangan kalsium, magnesium, dan nutrisi secara umum, sehingga dia deprok. Ini sapinya. Saya mendekat biar Laskar Ngarit tahu. Nah, maka yang harus dilakukan oleh pemilik adalah segera manggil dokter untuk melakukan tindakan pemulihan terhadap hilangnya, kurangnya, minusnya kalsium, magnesium, dan ATP secara umum. Oke, itu yang pertama. Segera panggil dokter, minta langsung pemulihan. Biasanya dokter akan datang, lalu bisa menginfus, menginjeksi, dan mengembalikan kebutuhan kalsium, magnesium, dan semua yang dibutuhkan.
Itu yang pertama. Yang kedua, terapi harian bisa dilakukan dengan cara memberikan air gula. Air gula bertujuan untuk menjaga kadar gula glukosa biar dia tidak semakin drop dan terjadi ketosis. Karena dia tetap butuh gula untuk dijadikan bahan metabolisme energi sehingga tidak sampai membongkar lemak dan protein. Kalau membongkar lemak dan protein, maka yang terjadi adalah ketosis, dia akan semakin deprok. Sudah hipokalsemia, hipomagnesemia sepaket ditambah ketosis. Dandanannya angel. Jadi jika sapimu deprok hamil tua, yang jenengan lakukan adalah panggil dokter untuk pemulihan. Menu harian adalah rumput hijauan kalau dia masih mau makan, dan biasanya masih mau makan. Berikan minuman air gula dan berikan mineral. Jadi air gula ini tujuannya untuk memulihkan glukosa dan menjaga agar tidak sampai membongkar protein dan lemak sehingga terjadi ketosis. Sedangkan mineral itu kandungannya vitamin A, D, E, B kompleks dan lain-lain, magnesium, fosfor dan lain-lain yang juga dibutuhkan oleh dia. Oke. Sehingga dalam proses kebuntingan akhirnya sapinya Pak Yono ini berhasil melahirkan dengan selamat, nggih. Ditarik apa medal piyambak? Tarik rodoan. Oke, jadi kelahiran pedet yang ganteng ini dibantu oleh Pak Yono dan alhamdulillah tidak sampai memanggil dokter, lahirlah pedet yang ganteng ini. Masih rezeki prinsipnya, nggih. Itu yang pertama, segera manggil dokter. Menu hariannya hijauan segar, berikan mineral, air gula, dan yang ketiga jangan lupa tetap minta dokter untuk melakukan kontrol dan treatment lanjutan, bos. Treatment lanjutan untuk menjaga. Kalau dulu ini suntik 3 kali, nggih. Pertama, kedua, ketiga pas babaran buat disuntik, nggih. Jadi ini sempat disuntik 3 kali. Jadi butuh kunjungan 3 kali untuk bisa membuat sapi ini berdiri. Laskar Ngarit dimanapun Anda berada. Oke. Jadi poin dari menjaga sapi agar bisa berdiri setelah deprok adalah memastikan kondisi dipulihkan. Yang pertama. Yang kedua, menjaga agar tidak kekurangan gula dengan cara memberikan minum air gula. Menjaga agar tubuh tidak kekurangan mineral dengan memberikan mineral. Oke. Dan tetap manggil dokter sampai pemulihan terhadap kondisinya si sapi ini. Karena perlu di maintenance, perlu dijaga supaya kalsium, magnesium dan lain-lainnya itu tidak berkurang. Dan yang terpenting adalah Laskar Ngarit jangan lupa dalam posisi seperti ini, dalam posisi deprok jangan lupa membolak-balik. Jadi jangan sampai paha yang tertindih ini tertindih lebih dari 12 jam. Bahkan sebenarnya disarankan dalam posisi deprok 6 jam itu dibolak-balik. Jadi seandainya dia deprok di paha sebelah kanan, maka lebih dari 6 jam harus dibalik supaya yang sebelah kanan di atas dan dia deprok di sebelah kiri. Tujuannya apa? Supaya tidak mati jaringan, supaya tidak kesemutan, dan ketika kalsium, magnesium dan ATP serta gula itu masuk bisa segera berdiri. Nah, jadi ini jawaban dari pertanyaan Laskar Ngarit yang bertanya bagaimanakah nasib sapinya Pak Gino. Nah, ini Pak Gino istimewa. Nah, ini pedetnya. Yo Pak Dokter ya melu seneng to rek ngene iki ya to iso nulung peternak. Bisa peternak akhirnya hasil. Coba bayangkan jika saat itu saran kita langsung menjagal. Ayo sedih, gitu. Sedih, cuman karena kita komitmen menolong dan menyelamatkan, maka yang kita berikan adalah saran terbaik. Dilalah Pak Gino manut. Sehingga sapi yang deprok dalam posisi bunting tua ini alhamdulillah masih diberi rezeki sama Allah dan bisa melahirkan pedet yang ganteng. Pedet ini usianya sudah 7 bulan dan kemarin alhamdulillah meskipun agak mundur dari jadwal, sapi ini sudah kawin di bulan 12. Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Oke, itu jawaban dari yang tanya sapinya Pak Gino gimana nasibnya. Alhamdulillah sehat, ngadeg, sekarang lagi bunting. Dan ini anak yang dulu kita perjuangkan. Sekian video dari saya. Matur nuwun, jangan lupa please like, subscribe, komen, dan share video saya biar bisa bermanfaat bagi peternak di Indonesia. Intinya, jika sapinya deprok jangan panik, ojo kesusu ngontak jagal, kontak dokter, minta saran yang terbaik, tetap tonton video ini, diikuti saran-sarannya, yang cocok dilaksanakan, yang tidak cocok
tidak usah dilaksanakan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aja bres semangat.